Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan di sini terjemahan Quran surah Hud, Quran surah ke-11 ayat 69 sampai ayat ke 83. Subjudulnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya, ayat ke-70, maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Ayat 71, dan istrinya berdiri di sampingnya, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan sesudah Ishak lahir pula Yakub. Ayat ke-72, istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ayat 74, maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya, ini ayat 75, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ayat ke-80, Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Ayat 81, para utusan atau malaikat itu berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam,
Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ayat ke-82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ayat ke-83, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Saudara-saudara, surah Hud atau Quran surah 11 ayat ayat 69 sampai ayat ke-83. Di sini saya memberi tambahan atau bukan penjelasan ya, pendapat saya tentang ayat nomor 9 untuk memperjelas menurut saya ya. Utusan-utusan kami ini ya, para malaikat. Ini maksudnya 2 malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Lut, yaitu yang disebut Gomorrah dan Sodom atau daerah Sodom dan Gomorrah. Sebelum 2 malaikat ini mengazab kaum Lut, 2 malaikat ini bertandang dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, bahwa 2 malaikat ini hendak mengabarkan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak pertamanya, yaitu Ishak. Kemudian setelah Ishak lahir, nanti akan lahir lagi Yakub dari Sarah. Di sini digambarkan bahwa umur Nabi Ibrahim dan Sarah ini sudah tinggi gitu. Kalau menurut logika, kalau usia laki-laki sudah tua sekali, barangkali nggak bisa membuahkan atau mempunyai anak lagi gitu. Kemudian Sarah juga udah menopause, sudah berhenti headnya, berarti udah tua ya, di atas 60 gitu atau 70 tahun. Tapi kok dikabarkan 2 malaikat ini bahwa mereka akan mempunyai anak berturut-turut gitu. Pertama Ishak dan nanti keduanya yaitu Yakub. Baik di Al-Quran maupun di Bible, urutan-urutan ceritanya adalah Sarah mandul gitu, nggak punya anak, udah tua gitu. Karena dia mempunyai pembantu atau katakanlah budak sahaya yang bernama Hajar. Kalau dalam Bible namanya Hagar, kalau dalam Al-Quran Hajar, Siti Hajar gitu. Ini menurut logika saya, bahwa Sarah ini punya pikiran bagus, mungkin diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi Ibrahim ini, suaminya ini mempunyai anak keturunan, pelanjut misi dan kenabian dari Nabi Ibrahim. Maka Siti Sarah mempunyai ide agar budak sayanya atau pembantunya ini yang bernama Hajar ini dijadikan istri kedua oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Barangkali dengan menikahnya suaminya Nabi Ibrahim ini dengan Siti Hajar, maka Siti Hajar mempunyai anak atau mengandung. Dan ini barangkali juga bisa memancing kalau Siti Hajar atau Hagar ini mempunyai anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, insya Allah nanti Siti Sarah pun akan ketularan ikut melahirkan anak juga. Jadi di sini dalam Islam, dalam Quran, yang anak sulung Nabi Ibrahim adalah Ismail. Jadi anak Siti Hajar bernama Ismail gitu. Ismail ini kata-kata bahasa Ibrani, asal bahasa Ibrani, yang artinya doa yang dikabulkan. Kalau di dalam Islam nanti yang jadi korban yang disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk sebagai korban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akhirnya disyariatkan kepada kaum muslimin
untuk menyembelih korban berbentuk domba, kambing, unta, atau lembu, sapi gitu, atau kerbau gitu. Nanti Ismail itu yang dikorbankan gitu, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas, kambing yang besar ya. Jadi di dalam Islam atau di dalam syariat para nabi, dari Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad SAW, yang dikorbankan untuk menebus dosa kita itu dengan mengorbankan hewan, bukan darah manusia atau jiwa manusia. Kalau Paulus kan mengorbankan nyawa Yesus untuk menebus dosa manusia. Ini tidak ada tradisinya di dalam ajaran Islam atau ajaran para nabi. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang dikurbankan itu yang berbentuk manusia gitu. Contohnya 2 anak Nabi Adam sendiri untuk berkorban itu yang berternak itu mengorbankan 1 ekor domba atau kambing yang besar untuk jadi korbannya. Kemudian yang satu lagi karena dia bertani, maka dia menyerahkan untuk korbannya berbentuk hasil-hasil pertanian gitu. Sekali lagi bukan manusia atau darah manusia atau jiwa manusia yang menjadi korban untuk menebus dosa. Kemudian di dalam surah ini juga nanti disebut dalam Bible, bukan hanya dalam Quran, keturunan Nabi Ibrahim yang banyak seperti bintang-bintang di langit, saking banyaknya begitu. Itu juga dari Nabi Ismail. Jadi keturunan dari Nabi Ismail atau orang Arab gitu ya. Bukan keturunan dari Ishak atau Yakub. Ya. Ishak atau Yakub yang notabene ya Israel atau orang Eropa begitu. Salah satunya karena dari keturunan Nabi Ismail ini sampai keturunan Nabi Muhammad SAW dan dengan bangsa Arabnya itu mengikuti perjanjian antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan yang esa, bukan trinitas, dan kemudian juga hukum-hukum Allah dijalankan oleh keturunan Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW, antara lain yaitu berkhitan, memotong atau membuang ujung kulub zakar laki-laki. Sementara di Kristen itu membatalkan hukum khitan ini, sehingga otomatis nantinya akan banyak keturunannya adalah dari keturunan Nabi Ismail yang notabene adalah bangsa Arab. Atau juga memang Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya keturunannya ini menjadi contoh yang baik gitu, dalam jumlahnya maupun kualitasnya gitu, dan menjadi umat yang masuk surga gitu. Itu dari Ismail gitu, yang menjalankan semua syarat-syarat perjanjian itu antara Ibrahim dengan Allah itu dari umat Nabi Ismail gitu, bukan dari umat Israel atau Yahudi gitu, atau Ishak atau Yakub. Dan kalau ada juga berita di Bible atau di Quran yang mengutuk Ibrahim, yang mengutuk Nabi Ibrahim itu akan dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak mengutuk Nabi Ibrahim, artinya yang selalu mendoakan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, itu yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari kaum Nabi Ismail ini atau Nabi Muhammad yang akan melahirkan Nabi Muhammad SAW itu selalu membaca doa untuk keberkahan Nabi Ibrahim, artinya tidak mengutuk Nabi Ibrahim, sehingga umat Nabi Muhammad ini berkembang pesat di dunia saat ini ya. Di umat Nabi Muhammad ini, khususnya orang Islam dan mukmin ini, bisa yang terbanyak nanti di dunia.
Kalau sekarang udah mencapai hampir 2 miliar ya, 1,8 lah. Sementara Kristen 2,2 miliar, itu pun sudah separuhnya sudah ateis, Pak. Agnostik dan pada jadi mu'alaf. Bahwa nanti yang akan menguasai dunia adalah dari umat Nabi Ismail atau Nabi Muhammad SAW. Karena mereka itu mengikuti sumpah antara Nabi Ibrahim dengan Allah tentang untuk selalu mengikuti hukum-hukum Allah, antara lain mengesahkan Allah dan bersunat atau berkhitan. Sementara manusia yang tidak mengesahkan Allah dan tidak bersunat atau berkhitan itu tidak menguasai dunia pada akhirnya nanti. Dan memang dinubuatkan nanti Imam Mahdi itu akan menguasai dunia begitu. Dan dari surat Hud ayat 69 ini, ketika Nabi Ibrahim itu menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang, kemudian ayat ke-70-nya, dua malaikat itu tidak menjamahnya. Artinya kedua tangan mereka itu tidak mengambil makanan itu. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim heran, bingung, dan timbul ketakutan. Ya, ternyata dua orang itu adalah malaikat yang menjelma menjadi dua manusia yang ganteng gitu. Sebagai tambahan juga, maksudnya kedua tangan kanan para malaikat ini tidak mengambil makanan yang disuguhkan Nabi Ibrahim. Bukan tangan kiri, Pak, karena sunnahnya kita orang muslim itu mengambil sesuatu itu, terutama untuk makan dan minum, itu harus dengan tangan kanan sebelum masuk ke dalam mulut. Dan di sini dua malaikat itu tidak menjamah makanan yang disuguhkan Nabi Ibrahim pada mereka dengan tangan kanan mereka begitu. Tangan kanan dua malaikat ini tidak mengambil makanan itu. Akhirnya kedua malaikat itu menjawab atau memberitahu bahwa mereka itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Itu ayat ke-70 ya. Sebagaimana kita ketahui secara umum gitu, sudah diketahui umum bahwa kaum Nabi Lut yang diazab yaitu dua daerah yaitu Sodom dan Gomorrah, atau daerah Sodom dan Gomorrah atau Gomorrah dan Sodom gitu. Dua daerah ini, dua kota ini, dua nama kota ini dipenuhi oleh orang-orang yang LGBT, yang homoseksual, gay, yang lesbi, transgender, dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau kita baca Bible tentang masalah dosa penduduk Gomorrah dan Sodom ini, itu sangat mayoritas begitu. Sehingga barangkali 10% aja dari penduduk Sodom dan Gomorrah ini tidak ada yang baik gitu. Kalau 10% aja, atau 10 orang tidak ada yang baik, yang tidak LGBT di Sodom dan Gomorrah, tidak sampai 10 orang yang baik atau yang benar, maka Sodom dan Gomorrah ini tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, tetap akan diazab gitu. Jadi di dalam Bible itu dirinci begitu. Jadi Nabi Lut itu bermohon kepada dua malaikat ini supaya jangan mengazab kaumnya gitu. Apabila ada 50 orang yang benar gitu. Malaikat itu menjawab, "Iya, kami tidak akan mengazab kaum Nabi Lut apabila ada orang yang benar, 50 orang yang benar." Kemudian Nabi Lut menawar lagi gitu. Bagaimana kalau yang benar cuma ada 40 orang? Apakah malaikat tidak mengazab kaumnya Nabi Lut? Malaikat mengiyakan tidak akan mengazab kaum Nabi Lut apabila ada 40 orang yang benar. Kemudian Nabi Lut menawar lagi gitu. Dalam Bible tertulis, kalau 30 orang yang benar, apakah malaikat tidak mengazab? Malaikat menjawab, "Iya, kami tidak akan mengazab kaum Nabi Lut apabila ada 30 orang yang benar di situ." Gitu.
Kemudian Nabi Lut menawar lagi, bagaimana kalau 20 orang saja yang benar begitu? Apakah malaikat masih akan mengazabnya? Malaikat menjawab, tidak, kami tidak akan mengazab kaum Nabi Lut apabila ada 20 orang yang benar begitu. Akhirnya Nabi Lut menawar yang terakhir, bagaimana kalau cuma ada 10 orang yang benar? Malaikat itu juga mengatakan, kami tidak akan mengazab kaum Nabi Lut kalau ada 10 orang yang benar. Ternyata kan kenyataannya gitu, faktanya tidak ada 10 orang yang benar di dalam kaum Nabi Lut. Semuanya LGBT gitu. Semuanya homo, semuanya lesbi, semuanya transgender, semuanya bisex. Hancur semuanya. Maka di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, maka dihancurkanlah umatnya kaum Nabi Lut. Kembali tentang Nabi Ibrahim yang dikabarkan akan mendapatkan anak yang pertama dari Sarah yang diberi nama Ishak. Kemudian menyusul setelah Nabi Ishak lahir, akan menyusul juga nanti lahir lagi laki-laki yang bernama Yakub. Dua-duanya ini menjadi nabi nanti. Sementara Yakub nanti dijuluki dengan label atau poyokan julukan Israel. Mendengar kabar gembira itu, Siti Sarah gitu, istrinya Nabi Ibrahim ini berdiri di samping Nabi Ibrahim, dia tersenyum gitu. Tapi dia juga heran. Kita baca ini ayat 72, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan yang tua. Sedangkan ini suamiku pun Nabi Ibrahim dalam keadaan yang sudah tua pula. Sungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Ini orang udah monopos Pak, udah tua misalnya. Usianya sudah 80 misalnya Sarah. Dan Ibrahim udah 100 tahun misalnya kan. Tapi bakal punya anak juga ya. Inilah miracle atau mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, ini ayat 73 ya. Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemulihan. Setelah masalah Nabi Ibrahim dan Sarah tentang anak, Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan malaikat, berbicara tentang proses yang akan terjadi terhadap kaum Nabi Lut. Karena kita tahu sendiri di dalam Al-Quran ini, dalam ayat ke-75 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi atau laki-laki yang sangat penyantun, lagi pengiba, dan suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sangat sedih kalau memang kaum Lut ini akan dimusnahkan, akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Malaikat membantah. Dia mengatakan, dua malaikat ini mengatakan, udah nggak usah bicara untuk membela kaumnya Nabi Lut. Emang udah keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum Nabi Lut ini akan dimusnahkan oleh azab Allah Subhanahu wa taala oleh dua orang malaikat yang diutus ini. Nah, kemudian diceritakan pada ayat 77 ini, dua malaikat ini menjumpai Nabi Lut. Nah, jadi mereka dua malaikat ini udah meninggalkan Nabi Ibrahim. Jadi di adegan selanjutnya di lain tempat begitu. Ini di rumah Nabi Lut, bukan di rumah Nabi Ibrahim lagi. Dua malaikat ini bertandang ke rumah Nabi Lut. Ketika Nabi Lut kedatangan dua malaikat ini, dia merasa susah gitu. Sampai dia berkata, tertulis di dalam ayat 77, ini adalah hari yang amat sulit. Maksudnya dalam tafsir Al-Quran terbitan Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia, di sini disebutkan Nabi Lut alaihissalam merasa susah karena kedatangan dua malaikat itu, karena mereka malaikat ini menjelma menjadi dua orang pemuda yang tampan, yang ganteng. Sementara kaum Nabi Lut kan sangat menyukai pemuda-pemuda yang ganteng, yang rupawan, yang tampan begitu. Karena kaum Nabi Lut ini homo, gays, LGBT begitu. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi kedua pemuda.
Kedua pemuda yang tampan dan ganteng ini, bila mana para penduduk ingin menyetubuhi dua orang pemuda ini. Seolah-olah di sini Nabi Lut tidak tahu bahwa dua pemuda yang tampan yang bertamu kepadanya ini adalah malaikat. Ya sebenarnya kalau malaikat itu dia sangat hebat begitu, nggak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia, ya terutama oleh kaumnya Nabi Lut yang LGBT itu gitu. Sebenarnya Nabi Lut nggak usah ketakutan karena dua malaikat ini malah akan mengazab seluruh penduduk Sodom dan Gomorrah. Semua umat Nabi Lut itu akan dimusnahkan oleh azab yang akan diturunkan oleh dua malaikat ini. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Tapi ya sebagai manusia biasa atau manusiawi, Nabi Lut itu sangat berat karena dia nggak mampu menolong dua pemuda yang datang ke rumahnya ini ketika para penduduk yang LGBT itu meminta untuk menyetubui dua pemuda ini kan gitu. Untuk selanjutnya para pendengar melihat saja surah ke-11 ayat selanjutnya gitu. Ayat 79 sampai ayat 83. Jadi dalam Al-Quran ini juga ada dialog antara kaum Nabi Lut dengan Nabi Lut gitu. Bahwa mereka itu walaupun Nabi Lut itu membujuk gitu, ya secara manusiawi dia membujuk kaumnya untuk menikahi dua putrinya begitu, yang perawan dan masih cantik-cantik gitu. Tapi penduduk yang LGBT itu, baik yang kecil maupun yang besar gitu, maupun yang muda maupun yang tua, tapi semuanya LGBT itu menolak menikahi dua putri Nabi Lut. Justru mereka mau menyetubui dua tamunya yang tampan itu gitu. Jadi di sini ada adegan dua malaikat ini mengatur supaya keluarga Nabi Lut pergi gitu sebelum datang azab. Dan dua malaikat ini juga memberitahu kecuali istrinya Nabi Lut, karena istrinya Nabi Lut ini bekerja sama kong kali kong berkonspirasi dengan LGBT begitu. Barangkali dia yang masih tahu kepada penduduk yang LGBT itu bahwa di rumahnya, di rumah Nabi Lut ada dua pemuda yang tampan gitu. Nanti akhirnya dalam redaksi Yonal surat Hud surat ke-11 sampai ayat 83 itu digambarkan istrinya Nabi Lut ini ikut kena azab gitu. Walaupun malaikat telah menolong gitu keluarga Nabi Lut sampai secara manusiawi gitu ya, itu selain dengan kata-kata, malaikat ini juga ikut mendorong atau menarik gitu, memegang tangan Nabi Lut, tangan anak-anaknya itu supaya pergi dari daerah Sodom dan Gomorrah begitu. Dan disuruh naik ke gunung yang tinggi gitu. Tapi ini dibantah oleh Nabi Lut karena kalau gunung itu jauh gitu, bisa nggak tercapai gitu. Jadi dia menghendaki di peringan gitu, jangan ke gunung gitu ya. Ya walaupun bisa selamat juga, tapi mencapainya jauh gitu. Jadi dia nawar di suatu daerah aja gitu, yang dekat dari situ. Tapi malaikat jangan sampai mengajak sampai ke situ gitu. Itu diizinkan oleh malaikat. Oke, di suatu tempat aja yang dekat gitu. Tapi dijamin tidak terkena azab gitu. Jadi ini agak lebih masuk akal ceritanya atau kisahnya gitu dibandingkan dengan yang tertulis di Bible gitu. Untuk cerita Nabi Lut yang Sodom Gomorrahnya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat ini, nanti kita sambung di bagian ketiga. Ini bagian kedua ya. Seri yang kedua, nanti bagian ketiga baru kita sempat membaca tentang cerita Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah yang akan mempunyai anak, dan kemudian juga tentang cerita Nabi Lut dan kaumnya yang akan diazab, yang berada di Sodom dan Gomorrah ini. Nanti kita bisa bandingkan bagaimana kondisi ayat dua kitab suci ini gitu. Yang mana yang lebih asli gitu ya.
Kalau pesan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya pada saat itu ketika beliau masih hidup, apabila ahli kitab itu Yahudi, ya, Nasrani, ya termasuk Kristen, pendeta-pendeta Kristen, misionaris yang memakai kitab Ahlul Kitab, memakai kitab-kitab orang-orang Yahudi, atau juga kitab yang diturunkan kepada bukan hanya kepada Nabi Daud yang bernama Mazmur, atau Nabi Musa, atau juga wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jabur, Taurat dan Injil itu dipakai oleh orang Kristen, oleh pendeta-pendeta Kristen, misionaris Kristen. Nah, apabila kabar-kabar tentang Taurat, tentang Injil, tentang Zabur yang disampaikan oleh pendeta-pendeta itu, Rasulullah menasihatkan begitu. Ya, tidak mengiyakan juga tidak menolak begitu. Kalau diiyakan takut salah gitu. Kalau menolak takutnya berita itu benar. Artinya di dalam Bible ini, katakanlah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, ada juga ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kata-kata Allah tuh ada di situ gitu. Di samping juga ada juga kata-kata manusia begitu. Kira-kira. Jadi kita sebagai manusia, menurut saya ya, sekarang ini tahun 2024, ya akan lahirlah orang-orang seperti Zuma, Zulkifli M. Abbas, Bang Handi, ya, Bang Sugi, ya. Juga termasuk Ustadz Ahmad Hidayat aja sudah mulai menghafal gitu, menguasai, meneliti Bible gitu. Jadi pesan Rasulullah itu diartikan secara bersayap gitu. Tidak letterlek gitu, tidak saklek begitu aja, tapi dikembangkan. Boleh kita meneliti, nanti akan menjawab, menghandle juga dalam rangka untuk membentengi umat Islam dari supaya jangan mudah dimurtadkan oleh misionaris dan pendeta-pendeta Nasrani atau Kristen gitu. Jadi Bible ini justru harus dibuka lebar, dibuka selebar-lebarnya tentang keadaan yang berada di Bible ini. Sebagaimana dunia juga boleh membuka Al-Quran selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sejelas-jelasnya. Jadi situasi yang ada, eksistensi Al-Quran ini bisa dibeberkan dunia. Begitu juga Bible bisa dibeberkan dunia. Kemudian di situ sangat tepat ayat Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy pama yakfur bitagut fayukmin billahi wal qistabil ulatul gitu dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam beragama Islam ini udah nggak ada paksaan. Kenapa? Karena udah jelas gitu. Al-Quran itu udah jelas dibeberkan sedetil-detilnya gitu, sedetil-detilnya, rincian dan sebagainya, sehingga Al-Quran itu jelas gitu kebenarannya gitu. Kemudian Bible juga akan dibongkar semuanya, jelas gitu. Mana yang benar, mana yang salah di dalam Bible ini. Jadi orang nggak perlu dipaksa, karena udah jelas begitu, mana yang benar, mana yang salah gitu. Itu maksud daripada tidak ada paksaan dalam beragama. Ya kenapa? Karena kita mempunyai akal yang standar, yang cerdas. Kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Ngapain dipaksa lagi? Kalau kita udah tahu ini salah, ini benar, ini salah. Ya, makanya dibongkarlah itu Al-Quran sedetil-detilnya. Kemudian dibongkar juga Bible itu sedetil-detilnya, sehingga tidak ada salah paham di sini gitu. Dan disinilah pintu taubat terbuka lebar-lebar ya, supaya kita tidak nanti di akhir zaman mendapat ridho Allah ya, tidak diusir dan tidak mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bertaubat, kalau kita salah kita bertobat dan akan masuk surga kan begitu. Dosa kita diampuni. Kalau kita benar ya udah kita terus benar dan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Itu dulu, nanti kita di bagian ketiga nanti
kita bacakan ayat-ayat Bible itu tentang cerita khususnya Nabi Lut ya. Malaikat yang akan menghancurkan, mengazab daerah kaumnya Nabi Lut yang bernama Sodom dan Gomora. Wassalamualaikum.